Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Kelas 11 MIPA 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ningsih. Baik ya nak ya. Lama kita tidak ketemu ya. Terakhir kita ketemu itu 2 minggu yang lalu terkait dengan materi pembelajaran yang nantinya akan kita sedikit bahas di awal pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Ningsih akan menyampaikan tata tertib pembelajaran di virtual atau tatap maya pada pagi hari ini, hari Jumat, bahwa nantinya jika kalian akan menanyakan atau mungkin izin ke belakang, silakan untuk raise hand, ada tombol bawah itu ada raise hand, silakan digunakan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, selalu on kamera ya, karena itu masuk di dalam penilaian. Kemudian silakan duduk dengan senyaman mungkin, mencari sinyal yang kuat supaya tidak terpental. Kemudian juga nantinya jika mikrofon itu dibutuhkan silakan dibuka, jika tidak mohon dengan sangat untuk tidak menyalakan atau menghidupkan, mohon maaf ya, menghidupkan mikrofon semacam itu. Baik anak-anak, apakah kalian sudah absen hari ini di Moodle? Sudah saya sudah saya sampaikan link untuk absensinya. Apakah sudah melakukan? Sudah, Bu. Ada yang belum? Silakan raise hand yang belum. Ya Bu, belum Bu. Nah, Mas Rafif ya, habis ini langsung Mas, langsung cus. Silakan ke. Ya Bu. Baik anak-anak, langsung saja sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa pada pagi hari ini, saya silakan. Saya Bu. Oke Mbak Jesa, jangan lupa nanti memimpin doa untuk penutup juga ya Mbak ya. Ya, Diperhatikan dulu kondisi teman-temannya, jika sudah memungkinkan untuk mulai doa, silakan dipimpin doa. Baiklah semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Jesa. Mbak Jesa absen berapa ya Mbak? Absen 11 Bu. Absen 11, baik, itu masuk di dalam penilaian. Karena absen sudah, berdoa sudah, semoga dalam pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Untuk semangat kita semuanya, seperti biasanya, Bu Ningsih akan memutar video terkait dengan rasa nasionalisme kita terhadap SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Boleh nantinya kalian sambil sambil ikut bernyanyi, tetapi tidak membuka mikrofon. Apakah sudah tampak anak-anak? Sudah Bu. Sudah Bu. Membuatku sungguh bangga membangun prestasi anak negeri, satu semangat dalam satu amanah, dengan satukan nilai Qur'ani, penata akhlak mulia, rendah hati, cerdas dan kreatif, saling menyambung rasa persaudaraan. Ya, kita tadi sudah bersemangat. Mana suaranya untuk kelas 11 MIPA 2? Semam 1. Be the first. Sekali lagi, Semam 1. Be the first. Baik. Anak-anak, kalau di pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa ya? Supaya kita ingat betul ya untuk pembelajaran di pagi hari ini, masih ada sangkut pautnya enggak? Masih ada korelasinya enggak dengan pembelajaran pada hari ini? Saya silakan siapa yang mau. Oh, Mas Diat sudah raise hand. Saya silakan Mas. Bu. Iya.
Nama saya Ziyad Imanullah, absen 26. Materi yang Bu Ningsi sampaikan kemarin adalah materi teks ceramah, Bu. Oke, materi teks ceramah. Kalau masih ingat, Mas, kira-kira materi teks ceramah itu pengertiannya singkat saja. Terkait dengan apa sih, Mas? Materi teks ceramah sendiri itu adalah pidato, Bu, yang bertujuan untuk menerangkan atau menyiarkan nasihat dan petunjuk, tapi berkaitan dengan ajaran-ajaran agama. Ya. Yang membedakan dengan pidato yang lainnya itu terkait dengan apa tadi, Mas? Yang sangat membedakan. Kalau ceramah Berkaitan itu dengan ajaran-ajaran agama. Nah, ceramah itu digarisbawahi bahwa berhubungannya dengan ajaran agama. Kalau pidato yang lainnya sesuai dengan topik yang ada, begitu ya. Baik anak-anak, kalau tadi sudah kita mengenang pertemuan yang lalu, kita belajar di teks ceramah. Hari ini kita akan belajar teks mana suaranya? Teks cerpen. Kemudian PPT-nya, kemudian bahan ajarnya sudah saya sampaikan, sudah Bu Ningsi sampaikan di Moodle. Insya Allah sudah kalian lihat. Bagi yang belum, silahkan nanti dilihat di Moodle, karena ada pembagian tugas juga di sana ya. Saya mencoba untuk menampilkan, apakah bisa terlihat? Sudah, Ya. Baik, di sini ada teks cerpen. Kenapa saya tulis kelas 11? Karena di SMP kalian sudah mengenal teks cerpen terlebih dahulu, tentunya dengan cakupan yang lebih sempit dibanding dengan yang di SMA. Seperti itu ya. Nah, ini ada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Saya silakan salah satu siswa, jangan lupa untuk raise hand. Oh, sangat antusias di kelas 11 MIPA 2 ini. Pak Putri Cahya, saya silakan untuk membacakan tujuan pembelajaran kita di teks cerpen, Mbak. Baik, tujuan pembelajaran yang pertama, menelaah unsur-unsur pembangunan cerpen. Yang kedua, menelaah nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. 3, membuat peta konsep tentang unsur pembangun dan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Dan yang keempat, menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunan dan nilai-nilai kehidupan. Oke, terima kasih Mbak Putri. Absen berapa Mbak Putri? Absen 23, Bu. Absen 23, nanti akan saya tulis di sini ya. Jadi itu anak-anak tujuan pembelajaran kita ada 4. 1 dan 2, nomor 1 dan 2 itu terkait dengan pengetahuan, kemudian 3 dan 4 nanti terkait juga dengan pengetahuan dan keterampilan ya. Yang pertama menelaah unsur-unsur pembangun cerpen. Jadi di sini ada dua garis besar ya, ada unsur pembangun cerpen, yang kedua ada nilai-nilai kehidupan. Yang mana unsur-unsur pembangun cerpen insya Allah di SMP sudah diajarkan. Kemudian yang nomor 2 nilai-nilai kehidupan, kita di SMA ini lebih mendalam lagi, lebih luas lagi cakupannya. Yang ketiga nanti kalian disuruh membuat peta konsep, dan yang keempat menulis cerita pendek ya berdasarkan unsur pembangun dan nilai-nilai kehidupan. Saya lanjutkan. Ini terkait dengan penilaian dan KKM ya, KKM kita. Yang pertama seperti biasa kita ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini saya melihat dari virtual yang kita laksanakan pada setiap pembelajaran, bahwa sikapmu seperti apa. Kalau tadi Bu Ningsi sudah menyampaikan tata tertib untuk PJJ daring, nah itu juga dilaksanakan. Rapi atau tidak penggunaan seragamnya, mikrofonnya seperti apa, kemudian posisinya bagaimana, sikapnya untuk nanti bertanya, menyampaikan pendapat, atau permisi ke kamar mandi pun juga masuk di dalam nilai sikap semacam apa begitu ya. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini nantinya kaitannya dengan penugasan yang akan saya berikan, dan itu sudah saya cantumkan di LKPD. Kemudian juga selain itu ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan nanti di akhir pembelajaran ada presentasi kelompok yang akan menyampaikan hasil dari karyanya atau tugasnya, kemudian kelompok lain menanggapi. Ini masuk di dalam penilaian keterampilan. Kemudian yang tak kalah penting adalah KKM. KKM ini standarnya nilainya berapa sih minimalnya?
yaitu 75, semacam itu. Kemudian saya akan menyampaikan juga terkait dengan cerpen, karena teman-teman atau anak-anak yang ada di sini tentunya sudah terbiasa ya. Atau ada yang suka mungkin membaca cerpen? Adakah? Saya, Bu. Oh, oke, Mas. Siapa tadi? Mas Saya Ziad juga. ya? Mas Ziad. Baik, ya, terima kasih. Cerpen apa biasanya ya, Mas Yo? Nah, gender remaja kah? Pasti Kayak kayaknya. detektif seperti itu, Bu. Oke, sip. Saya coba untuk menyampaikan ya, menyampaikan hasil dari di sini ada teks cerpen tetapi audio ya. Hanya audio di sini. Jadi kamu dengarkan betul-betul karena kaitannya dengan nanti ada pertanyaan yang akan kalian jawab lah. Karena ini live agak lama. Belum terdengar suaranya ya? Belum. Nah, itu. Seorang pemuda baru saja turun dari ojek. Dia mengenakan kemeja biru langit dan celana hitam ala anak kantoran. Jari-jarinya yang gemuk melepas helm, menyerahkannya kepada sang pengemudi. Lekas, dia mengelap keringat di pelipisnya. Dia bahkan lupa tersenyum. Sambil mengetik sesuatu di ponsel, dia menapaki langkah berikutnya, tergesa-gesa. Itu sedikit cuplikan dari cerpen audio ya. Audio itu berarti hanya suara saja. Nah, terkait dengan cerpen tadi, terkait dengan cerpen yang kalian dengar tadi, bentar. Ada beberapa pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan, nantinya siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab untuk... tadi kalian sudah mendengarkan cerpen ya. Kira-kira tema cerpen yang tadi Buning Cek putar itu apa? Saya sangat antusias sekali terhadap kelas 11 MIPA 2 ini. Ada Mbak Rizka? Kira-kira temanya apa ya Mbak ya? Temanya itu tentang proses kehidupan, Bu. Proses kehidupan. Proses kehidupannya siapa, Mbak? Tokoh tadi ya. Tokoh yang perempuan tadi ya, Mbak ya. Baik, itu temanya ya. Tema tentang kehidupan. Karena memang menjelaskan terkait dengan hiruk-pikuk kehidupan profesi seseorang. Kemudian, apa kira-kira isi dari cerpen yang kalian dengar? Selain Mbak Rizka, ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, sudah raise hand juga Mbak Anissa. Saya silakan Mbak Anissa. Isi dari cerpen. Ya. Isi dari cerpen. Isi dari cerpen apa Mbak ya? Atau mungkin yang lainnya?
Ya, mohon maaf Mbak Anissa ya. Mbak Anissa, saya ulang ya Mbak Anissa. Silahkan untuk menyampaikan apa isi dari cerpen yang terkait tadi. Isi dari cerpen tadi, seseorang harus menjalani hidup dengan alur kehidupan yang berbeda-beda. Jika tidak pernah menjadi apa-apa, maka seseorang tersebut akan selalu mengeluh dan tidak percaya pada orang lain. Iya, ya benar. Karena memang ada dua pertentangan di sana ya. Ada pertentangan batin yang dialami oleh tokoh. Terima kasih Mbak Anissa. Kemudian yang ketiga, yaitu amanat cerpen yang disampaikan. Siapa yang mau menjawab? Ada yang mau resen? Mbak Salwana? Mbak Salwana bergabung dengan kita? Atau Mas Rafif barangkali? Ya Bu, saya Bu. Oh iya. Siapa ini? Ini Mbak Jesa angkat resen juga. Mas Rafif atau Mbak Jesa? Ada. Mbak Jesa aja Bu. Oke, silakan Mbak Jesa. Ya Bu, menurut saya amanat dari cerpen ini tuh kita tidak boleh pandang profesi seseorang dari luarnya saja. Karena kita tidak tahu bagaimana profesi itu dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh orang yang menjalaninya. Baik, terima kasih. Itu salah satu amanat yang disampaikan oleh Mbak Jesa. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Rizka, Mbak Anissa, dan Mbak Jesa. Ya, Mas Rafif juga terima kasih tadi mau menyampaikan pendapatnya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ini anak-anak ya beberapa unsur pembangun cerpen. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini unsur yang terdapat unsur pembangun melalui intern ya dalam teks cerpen tersebut. Yang pertama ada tema kaitannya tentang topik yang mau disampaikan itu apa ya, pembicaraan di dalam cerpen. Kemudian ada latar. Kalau latar ada yang mau menyampaikan latar itu terkait dengan apa saja, latar apa saja? Ada yang masih ingat? Ada latar tempat, kemudian latar waktu. Suasana Bu. Nah, suasana waktu. Baik, terima kasih. Nanti lebih lanjutnya karena sudah saya sampaikan di Moodle, silakan dibuka untuk bahan ajarnya. Sudah ada semuanya di sana. Kemudian penokohan. Nah, penokohan di sini tokoh-tokoh siapa saja yang terkait di dalam cerpen, kemudian tidak hanya orangnya saja, tidak hanya pelakunya saja, tetapi juga berkaitan dengan sifat atau perwatakannya. Itu dideskripsikan gitu. Selain ada tema, latar, penokohan, ada juga sudut pandang. Ada beberapa macam sudut pandang. Silakan nanti dibaca ya. Kalaupun belum paham terkait dengan sudut pandang, bisa kita menggunakan kolom forum itu, di chat di LMS yang nantinya akan saya respon di sana. Kemudian juga ada amanat. Nah, tadi siapa yang menyampaikan amanat? Mbak Jesa ya, amanat dari cerpen itu. Amanat itu pesan yang mau disampaikan oleh penulis atau pengarang terhadap pembacanya. Selain ada 5, satu lagi untuk pelengkapnya yaitu alur. Jadi alur kalian sudah paham ya, ada alur maju, ada alur mundur, ada juga alur campuran. Kemudian kalau tadi ada unsur intrinsik, ini ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu unsur yang membangun dari luar teks cerpen. Dipengaruhi oleh siapa saja ya, atau oleh apa saja. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat, karena terkaitnya nanti dengan nilai-nilai juga. Biasanya kalau seorang pengarang yang berasal dari, misalnya ada Mas Ega di sini ya. Mas Ega asli Gresik ya Mas ya? Atau ya, mana? Bu, asli Gresik. Nah, asli Gresik. Biasanya nanti kalau Mas Ega menjadi seorang pengarang atau penulis akan sedikit banyak juga mengangkat kebudayaan yang ada di Gresik atau kebiasaan-kebiasaan orang Gresik. Biasanya itu juga mempengaruhi penulis untuk latar belakang masyarakat. Biografi pengarang atau latar belakang penulis mulai dari pendidikannya, kebiasaannya, tadi kaitannya dengan
domisilinya, semacam itu pengalamannya itu sedikit banyak akan mempengaruhi hasil karya seseorang. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nah, nilai-nilai ini apa saja? Nanti bisa kita lihat di slide berikutnya. Ini adalah nilai-nilai kehidupan. Kenapa kok ada kaitannya dengan kehidupan? Iya, karena nanti ada moral, ada budaya, ada sosial, ada agama di situ ya. Nah, nek moral itu pasti hubungannya dengan apa kira-kira? Biasanya kalau anak-anak itu menutup morale itu loh, morale ku nandi gitu ya, sampai kuning cepat ke bahasa Indonesia. Kaitannya dengan perilaku ya, kaitannya dengan perilaku atau attitude seperti itu. Kemudian juga ada budaya. Nah, nilai budaya ini seperti kebiasaan ya, kebiasaan adat istiadat tertentu. Kemudian ada sosial. Arek iki rek gitu kalau orang bahasa ini ya, orang bahasa arek iki rek gak duwe nilai sosial blas iki. Koncone gak punya uang atau ndak punya kuota mbok yo dijawil atau mungkin diajak jajan, dikasih kuota bagi yang kuotanya banyak. Nah, itu nilai sosial ya. Sangkut pautnya dengan teman atau mungkin orang lain. Kemudian agama. Karena memang kaitannya agama di sini berarti nanti hubungannya dengan aturan norma-norma agama yang dijalankan ya, yang ada, percaya kepada Tuhan, kemudian menjalankan sholat 5 waktu. Nah, itu nilai-nilai agama atau peraturan yang ada di segi agama. Nah, itu anak-anak, ada unsur pembangun, ada nilai-nilai kehidupan yang nantinya itu akan kalian perhatikan betul untuk penugasannya. Adakah yang ditanyakan sampai dengan materi ini? Mungkin ada yang tanya? Materi yang belum paham terkait dengan nilai-nilai kehidupan? Atau sudah paham semuanya? Mas Kusni paham? Insya Allah, Bu. Insya Allah ya. Tidak ada yang ditanyakan? Misalnya begini, Bu, apakah cerpen itu boleh difilmkan gitu ya? Kira-kira boleh tidak cerpen itu difilmkan? Siapa yang mau menjawab? Kalau novel mungkin bisa ya, sumbernya dari novel kemudian diangkat, kemudian difilmkan. Kalau sumbernya dari cerpen kemudian difilmkan, boleh tidak kira-kira ya? Siapa bisa menjawab? Tidak ada. Mas Ega, raise hand. Silakan Mas. Kalau menurut saya sih enggak bisa kayaknya, Bu. Enggak bisa. Iya. Kenapa Mas kok enggak bisa, Mas? Nggak tahu, tapi kalau sesuai di lapangan sih kebanyakan film kan memang diadaptasi dari sebuah novel. Iya. Kebiasaannya begitu ya, Mas ya. Tetapi boleh juga Mas, karya sastra berupa cerpen, bahkan berupa puisi, ya, puisi yang notabene penulisannya itu sangat singkat begitu dibanding dengan cerita, itu bisa juga diangkat menjadi film begitu. Jadi tidak hanya novel, cerpen pun bisa, puisi itu bisa, tetapi memang skenario lebih lengkap lagi gitu. Baik anak-anak, sebelum penugasan. Nah, ya, sebelum penugasan coba kita akan sedikit untuk ice breaking-nya ya, sedikit ice breaking biar sebelum penugasan kalian nanti akan masuk ke room-nya masing-masing itu sudah segar begitu ya, sudah tidak suntuk lagi kok kuning saya terus yang ngomong. Nah, nanti giliran kalian yang akan menyampaikan presentasi, menanggapi begitu supaya pembelajaran kita itu berjalan dengan baik. Baik, anak-anak harus konsentrasi, ya harus konsentrasi. Bu Ningsih akan menyampaikan dan kalian harus dengarkan baik-baik betul ya, dengarkan baik-baik. Jika Bu Ningsih mengatakan ada kata pagi, berarti kalian tepuk sekali. Kalau siang itu 2 kali. Kalau sore itu 3 kali. Nah, paham tidak? Mbak Nika paham? Paham, Bu. Paham ya? Kalau pagi itu sekali saja, kemudian siang
2 kali. Setelah siang pasti ada sore, itu 3 kali. Nah, nantinya kalau ada yang masih belum konsen, nanti kelihatan karena di sini sudah saya setting view galerinya. Baik, pada suatu sore, oke, begini, boleh coba mikrofonnya dibuka ya, supaya kita bisa leluasa. Coba dibuka dulu. Ya. Pada suatu sore, Anissa jalan-jalan menuju ke Grace Mall. Anissa tidak sendirian, dia mengajak Rizka, mengajak juga Hetty. Mira pun juga ikut untuk hangout bersama-sama teman-temannya. Namun, siang, nah Mbak Nur Iman, ayo konsentrasi. Namun, siang harinya, mereka berempat itu sedikit membingungkan kostum apa atau dress code apa yang akan mereka pakai. Nah, sebelum jalan-jalan ke Grace Mall, ya, mereka saling WhatsApp di grup. Kebetulan mereka adalah sahabat yang baik sehingga memiliki grup gitu. Pagi hari, Mas Kurni yang telat, ada Mbak Nur Laili, nggak apa-apa. Pagi hari, ini ya, pagi hari mereka sudah janjian bahwa nanti sore, bahwa nanti sore pukul 15 mereka janjian di depan Rumah Sakit Umum Gresik. Nah, oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, silakan ditutup lagi mikrofonnya. Saya akan share screen terkait dengan penugasan kalian. Oke, sebentar untuk ini ya. Saya share untuk penugasannya sambil saya lihatkan di Moodle ya. Meskipun kalian sudah membacanya beberapa materi yang saya sampaikan di Moodle. Nah, ini ada maaf. Saya masuk di kelas 10. Saya masuk di kelas 10. Saya sebentar ya anak-anak. Kelihatan ya? Tampak ya nak ya? Iya Bu. Tampak. Tampak. Kelasmu kok belum muncul juga ya? Nah, ini kelas kalian. Kemudian, nah ini sudah ada link presensi tadi, LKPD-nya juga sudah tertera di sini. Saya klik. Mudah-mudahan bisa. Nah ya, nanti silakan dilihat. Tentunya kalian sudah lihat lah. Bagi yang belum berarti wajib untuk meninjaunya. Ini pembagian kelompoknya. Bisa kelihatan kah? Bisa kelihatan atau masih PPT saya? Belum terlihat. Belum terlihat. Belum terlihat. Moodle. Oh, masih Moodle ya. Baik. Saya akan share lagi.
Untuk yang ini sudah belum? Belum ya? Belum kelihatan ya? Belum, Bu. Ini? Sudah. Oke. Ya. Saya menggunakan nama-nama pengarang cerpen. Ada Nafis, ada Putu Wijaya, Asma Nadia, AS Laksana. Sesuai dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Nafis ada Ega sampai dengan Satria, kemudian Putu Wijaya, Anissa sampai dengan Rizka, Asma Nadia, Ziad dan Raisa, AS Laksana, Nika sampai dengan Putri Cahya. Nah, silakan. Di sini sudah saya ada ruang kalian untuk saling bertemu dengan teman-temannya. Nanti silahkan off kamera juga boleh. Kalian saling bekerja sama di sana. Sudah ada breakout room-nya. Sudah saya buka. Silakan join. Oh, ini sudah dijoinkan sepertinya sama Pak Rudi tadi. Sudah belum? Bisa kelihatan? Ya, ini Nafis. Halo? Silakan bergabung, anak-anak. Halo, Bu. Ya, saya tadi mengintip di AA Nafis ya. Jadi itu teman-teman kelas 11 MIPA 2, saya lebih kadang memanggil teman-teman karena teman-teman di sini atau anak-anak di sini banyak yang di IPM ya, kemudian di ekstra juga yang kok kebetulan itu juga sering ketemu dengan Bu Ningsih begitu. Baik, dari kelompoknya Nafis, silakan saya silakan untuk presentasi. Siapa yang mewakili? Present? Siapa yang mewakili? Monitor kelompok Nafis. Mas Ega, ini kelompokmu? Oh iya. Ini konsentrasinya agak ini Mas Ega. Santai Mas ya, presentasi santai. Silakan memperkenalkan diri, kemudian mempresentasikan. Siap-siap bagi teman-teman yang lainnya, kelompok lain untuk menanggapi nantinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok tadi ya, bukan tadi. Saya lupa Nafis. nama ya. Ya. AA Nafis akan mempresentasikan mengenai menelaah nilai-nilai kehidupan dalam sebuah cerpen. Di sini ada beberapa kutipan cerpen. Yang pertama di sini ada cuplikan cerita. Saya hanya membacakan satu baris saja. Oh Tuhan kami yang maha besar, kami yang menghadap-Mu, ini adalah umat-Mu yang paling taat beribadah, yang paling taat menyembah-Mu, dan seterusnya. Nggak mungkin saya baca semua ya, terlalu lama ya. Nah di sini ada bidang kehidupannya, yaitu bidang kehidupannya ke arah agama. Karena apa? Karena dalam sini ada seorang hamba yang selalu ingat kepada Tuhannya dengan selalu membaca kitab suci. Kemudian yang kedua yaitu kalau begitu mengapa Syarifuddin meninggal pada hari kedua setelah dia disunat? Darah tak banyak keluar dari lukanya dan seterusnya. Ini bidang kehidupannya ke arah ke budaya. Karena menceritakan tentang kebiasaan anak yang barusan sunat dan dikaitkan
dikaitkan dengan racun pisau, dukun-dukun yang mengilu luka sunatan. Terus yang ketiga yaitu kalau benar begitu, apalagi yang sekarang mereka sakitkan hati. Aku telah lama mengubah sikapku. Ini kepada moral, bidang kehidupannya moral, yaitu menunjukkan sikap yang sombong. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu bagaimana engkau bisa beramal kalau engkau miskin? Engkau kira aku ini suka pujian, mabuk disembah saja, hingga kerjamu lain tidak memuji-muji dan menyembahku saja, dan seterusnya. Ini mengarah kepada menurut kami adalah moral, karena tidak percaya kepada Tuhan. Yang kelima, merah di langit barat telah lenyap ketika kita sampai di resto yang kau pilih sebagai tempat pertemuan, dan seterusnya. Bidang kehidupannya mengarah kepada sosial, menunjukkan kebiasaan seseorang dalam memesan makanan. Sekian presentasi dari kami. Ya, jangan di dulu ya, Mas. Ya, apakah ada tanggapan, teman-teman? Bisa resen, yang lainnya menanggapi, jangan di stop dulu, Mas. Biar kita sama-sama. Oke, Mbak Nike. Mbak Nike dari kelompok apa? Putu Wijaya ya tadi ya? Ya, Bu. Ya, silakan untuk menanggapi. Menurut kelompok kami, di poin nomor 4 itu untuk bidang kehidupannya lebih ke agama ya, Bu. Soalnya di situ menceritakan tentang keberadaan Tuhan. Oh iya, jadi ini kaitannya ada neraka juga ya di sini ya, ada kaitannya dengan neraka, memuji-muji, menyembahku. Memang sedikit apa ya, untuk pengertian nilai moral dengan nilai agama. Tetapi di Mbak Nike lebih sepakat ke agama ya Mbak ya? Iya, karena Bu. Alasannya tadi ya, alasannya lebih condong ke agama bukan ke moral. Kalau moral kan lebih ke tingkah lakunya gitu. Oke, terima kasih. Ya, mungkin ada lagi selain Mbak Nike. Oh, Mas Rafif sudah raise hand. Silakan Mas. Ya Bu, saya dari kelompok 4 Bu. Ya. Menanggapi kelompok 4 itu kelompok presentasi kelompoknya Ega. Ya Bu, saya sependapat dengan apa yang diutarakan oleh Nike. Jika nomor 4 itu lebih tepatnya yaitu nilai moral Bu. Dikarenakan ada unsur dari agama yang ada di depannya Bu. Ya, unsur agama yang dianut begitu ya Mas ya? Iya, ya. Betul Bu. Mas Ega ada tanggapan lagi? Mungkin ya, maksudnya Rafif ini ke agama, karena kalau katanya sependapat kok moral ya. Iya Mas, maksudnya seperti itu. Baik. Oh ya, iya. Baik. Salah ngomong, ya maaf. Ya, oke, tidak apa-apa. Silakan di stop Mas Ega. Saya sangat antusias, lagi-lagi antusias terhadap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, terima kasih banyak. Saya sangat antusias terhadap keaktifan kalian. Terima kasih untuk kelompoknya Mas Ega, kelompoknya Mas Rafif, dan kelompoknya Mbak Nike yang telah memberikan tanggapan ya. Jadi memang nilai agama bukan nilai moral untuk nomor yang keempat tadi. Baik teman-teman lagi ya. Saya lebih akrab teman-teman atau anak-anak gitu. Baik anak-anak kelas 11 MIPA 2, SMAM 1. Be the first. Kita di ujung pembelajaran. Kira-kira adakah yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran pada pagi hari ini? Kita belajar apa begitu ya? Kalau Bu Ningsih nanti akan Mbak Heti sudah raise hand. Ini sangat antusias sekali memang, bagus. Mbak Heti, saya silakan untuk menyampaikan refleksinya. Saya Heti Nur Ani, absen 10. Ya, hari ini sebentar, kita... Mbak. Sebentar, mohon maaf, Bu Ningsih potong. Wajahmu kemana ya, Mbak? Gak kelihatan lah, Bu. Iya. Coba posisinya dibetulkan dulu. Videonya dicek. Sudah, Bu. Oh, sudah.
Berarti memang sinyal barangkali. Iya, Silakan menyampaikan Mbak Eti. Hari ini kita belajar tentang cerpen dengan unsur-unsur pembangunan dan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Ada banyak hal yang saya pelajari untuk nilai-nilai moral, budaya, agama, dan soal yang tentunya sangat bermanfaat, Bu. Ya, sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena cerpen itu sedikit banyak gambaran ya. Orang menulis, ketika penulis atau pengarang menulis sebuah karya cerpen, itu tidak luput dari tadi ada unsur pembangun, ada nilai-nilai ya yang mempengaruhi, dan itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita. Karena memang sumber kehidupan yang menjadi pengalaman bagi si pengarang itu bisa ditorehkan di cerpen, gitu ya. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan? Terima kasih Mbak Heti. Absen berapa Mbak Heti? Absen 10, Bu. Absen 10, terima kasih banyak. Ada lagi yang mau menyampaikan apakah sangat bermanfaat pembelajaran kita pada pagi hari ini? Iya, Bu. Ya. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Kita sudah bisa mengenal unsur-unsur dan nilai pembangunnya. Cerpen, begitu ya. Anak-anak, kalau saya lihat di sini tadi karena kalian sudah mengunggah dari masing-masing kelompok, mengunggah di Moodle, ada yang remedi, ya, ada yang remedi. Mbak Nirmala, Iya, Bu. monitor, ya. Mbak Nirmala, kelompokmu yang remedi, Iya. karena nilainya 10, sedangkan KKM-nya adalah 75. Jadi nanti mohon maaf ya Mbak Nirmala dengan teman-teman. Sudah ada tugas remedialnya di sana di Moodle, akan silahkan dilihat. Kalian nanti akan mempelajari lebih lanjut lagi terkait dengan teks cerpen. Sudah ada linknya karena kita membiasakan untuk e-book dan membiasakan sumber belajar itu elektronik semuanya, tidak berupa cetak lagi karena kita sudah pembelajaran yang daring semacam itu. Begitu ya Mbak Nirmala? Ya Bu, terima kasih. Sudah sama-sama, kalau sudah selesai silakan diunggah lagi di Moodle. Bagi kelompoknya Mbak Nirmala, silakan nanti bergabung lagi. Tiba saatnya kita kalian silakan ini ya, join kuisis ya. Kita nanti akan bagi-bagi, hadiah Bu Ningsih, siapa yang menduduki peringkat di atas, peringkat beberapa yang teratas. Akan saya share screen dulu. Silakan join di kuisisnya. Semangat, tetap semangat. Kita akan melakukan kuisis. Nah, kuisis di sini ada beberapa pertanyaan yang nantinya harus kalian kerjakan ya. Saya share terlebih dahulu. Oh, ini saya sudah mencoba tadi masuk di dalam kuisisnya. Coba untuk memasukkan ya. Kodenya 894. Nanti anak-anak bisa mengikuti 895. Ya, silakan bergabung. Saya mencoba untuk share screen punya saya sendiri ya. Nanti untuk anak-anak bisa saya sampaikan pemenangnya siapa. Mudah-mudahan Bu Ningsih juga masuk di dalam pemenang itu. Sangat luar biasa sekali. Ya. Kita berbaju dalam waktu. Perhatikan betul. Perhatikan betul ya nak. Waduh, saya salah pencet ini. Ini ya, ayo nomor 3, saya sudah salah satu. Ya, karena Bu Ningsih tinggal pencet saja. Aduh. Oke, ada 7 soal ya nak ya. Mana ini?
Ada Mas Rafif, peringkat yang pertama, kemudian Mas Ziad, dan Mbak Rizka. Nah, ya untuk pemenang ketiganya, nanti bisa menghubungi Bu Ningsih. Nah, akan saya beri kuota, nah, paketan kuota untuk membantu kalian, meskipun kalian di sini kan wifi-nya, wifi rumah sudah full ya, sudah terang benderang, tetapi karena ini merupakan apresiasi yang sangat luar biasa kepada kalian, maka saya berikan kuota. Selamat. Baik, Terima kasih, Bu. ya sama-sama anak-anak yang berbahagia. Besok untuk materi yang akan datang itu masih juga terkait dengan cerpen dengan KD yang berbeda lagi. Jadi nanti yang remedi silakan diperbaiki ya Mbak ya. Untuk pengayaan, untuk remedi sudah tertera semuanya di LMS, silakan pantau terus di LMS, kemudian membiasakan diri untuk selalu upgrade di dalam HP-nya masing-masing kalau ada notifikasi-notifikasi. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan konten materi teks cerpen bisa disampaikan di LMS chat semacam itu. Jangan diskusi di grup WA karena grup WA ini hanya sebagai informasi saja. Kalau mau menyampaikan sesuatu bisa di kolom chat LMS. Mungkin itu pembelajaran pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf dari Bu Ningsih. Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat, tetap menjaga protokol kesehatan karena memang COVID ini menjadi momok tersendiri bagi kita semuanya. Sebelum saya mengakhiri, saya silakan untuk memimpin doa. Tadi Mbak Jesa ya? Iya Bu, saya. Ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah. Baik, terima kasih Mbak Cesa. Terima kasih Mbak Cesa, terima kasih anak-anakku semuanya. Semam satu. Sebelum live, kita berfoto bersama, ya. Foto bersama, silakan dengan gaya yang sopan, tetapi bebas boleh. Oke, Mbak Heti, silakan on kamera Mbak Heti. Sudah Bu, jaringanku jelek. Jaringannya, oke baik. 1, 2, 3. Terima kasih anak-anak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat ya pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.